Pucung. Oh, jadi pucung itu adalah keluak. Keluak. Jadi kalau gabus, kita pilih yang sekilo 3 deh ya. Kenapa ya Bu Rudi harus atau sekilo 2? Sekilo 2. Jangan di skip-skip, dilihat. Ini tidak hanya ada di dapurnya Ibu Rudi, tapi ada di dapur restoran dijual loh. Wah, Mami jadi belajar tadi cara masak membuat gabus pucung khas Betawi. Ini bisa buat ide jualan Bu Rudi ya? Iya, mahal ini. Mahal. Satu kepala 60.000. Beneran, beneran. Dapur Mami Neni. Yuk, masak yuk. Halo, ketemu lagi dengan Dapur Mami Neni. Yuk, masak yuk. Kalian lihat nggak? Mami ini berada di tempat yang berbeda. Bukan di dapurnya Mami yang biasa Mami masak, bener nggak? Kenapa? Karena hari ini Mami sengaja datang dari Jakarta ke kota wisata. Cile, mau bertemu dengan ibu rumah tangga yang pintar masak. Siapakah dia? Dia adalah yang biasa dipanggil dengan Ibu Rudi. Ibu Rudi, ini dia. Nah Bu, kalau Ibu Rudi biasanya kan tuh karena suaminya namanya Rudi, bener gak? Iya. Kalau aku dipanggilnya namanya berarti Ibu Heru. Nah, tapi kenalin dong sama teman-teman. Ibu namanya siapa? Sebetulnya nama saya tuh Bu Winarti. Jadi ini adalah Ibu Winarti yang biasa dipanggil Ibu Rudi. Istri tercinta dari Bapak Rudi. Nah, Ibu sebelumnya Neni ucapin terima kasih nih karena boleh datang ke rumah Ibu. Aku mau belajar masakan karena kan Ibu orang asli mana sih Bu? Betawi. Betawi Campuran. Betawi. Jadi kan kita berarti hari ini masak yang Betawian. Ya. Oke. Mau masak apa? Bilang Bu Rudi. Gabus pucung. Asik. Gabus pucung. Gimana caranya? Cara buatnya? Tenang. Kita tidak akan berlama-lama. Sekarang kita masuk ke dapurnya Ibu Rudi. Let's go. Ini Runen, dapurnya aku, Nen. Aduh, makasih loh. Aku bisa mampir ke dapurnya Ibu Rudi. Oke, Bu Rudi. Tadi Bu Rudi bilang kita mau masak, apa tuh namanya? Gabus pucung. Gabus pucung. Itu masakan khas Betawi. Betawi. Boleh nggak Bu Rudi jelasin ke saya sama teman-teman bahan-bahannya apa aja? Bahan-bahannya nih ya. Ada bawang merah, cabai, kunyit, jahe, salam, itu apa? Salam, serai. Ini pucung yang disebut pucung. Oh, jadi pucung itu adalah keluak. Oh, berarti ini yang biasa kita masak buat rawon. Oh, rawon pincuk. Mami pernah masak rawon pincuk. Oh, ini dia. Nah, karena ini berarti bahan utamanya adalah ini ya, Bu Rudi. Maksudnya kalau bikin gabus pucung harus pakai ini. Iya. Nah, cara milihnya ada nggak? Cara khusus? Ada. Gimana? Kalau misalnya, itu kok bunyi kocak-kocak tuh biasanya udah tua. Oh, jadi kalau kita pilih salah satu dikoplak-koplak. Nggak tua. Oh. Atau kalau nggak dikocak-kocak, dibuka aja. Seperti ini dicoba. Oh, emang dicoba kenapa Bu Rudi? Takut pahit. Emang ini pahit nggak nih? Enggak. Oh, aku coba ya. Iya. Kalau pahit satu semua jadi pahit sayurnya. Oh, jadi sebelum dimasak pun kita harus pilih ini udah pahit atau dengan cara kita coba. Iya. Iya benar. Oh, jadi kalau tanda kalau kita mau milih ini nanti kayak begini, jadinya begini. Setelah nggak pahit, direndam sebentar ini, terus diulek, ditumbuk ini, jadinya ini. Meni hitam pisan ya? Iya. Oh, jadi nggak apa jadi? Oh ya, oke. Jadi caranya gitu. Oke nih, makasih loh Bu Rudi. Bumbu yang tadi ini, hasilnya ini. Diulek. Saya nggak pernah di blender, diulek. Kenapa sih Bu Rudi? Ini sama seperti mamahnya aku. Dia bilang gini, Neni, kalau masak diulek. Kenapa sih Bu Rudi? Aku nggak suka ya, kalau sambal juga nggak suka aku di blender. Mungkin jadi sedep kali ya? Iya, katanya sih lebih sedep begini. Lebih enak kalau diulek gitu ya. Emang capek sih. Emang capek, tapi mau hasil yang bagus ya capek-capek ya. Oh, jadi diulek ya Bu Rudi ya? Diulek hasil ini. Oke. Terus, nah ini si gabusnya. Nah, ini gabusnya begini. Jadi kalau gabus, kita pilih yang sekilo 3 deh ya. Kenapa ya Bu Rudi harus atau sekilo 2? Sekilo 2, kenapa? Lebih enak dagingnya. Oh, begitu. Terus dia punya
sisiknya kan tebel tuh, hitam, kelapa. Ini dicucinya, dibersihin, digosok pakai batu gitu loh. Waduh, itu butuh perjuangan ya, bersihin ini ya. Terus dibelah, dia punya supaya bersih, nggak ada darah-darahnya tuh. Oke. Gitu. Nah, terus nanti juga ini dibersihin juga sampai bersih. Ya ini hasilnya. Oh begitu. Tapi kalau ini setelah ini kita mau dimasak, kita potong-potong dulu udah sudah bersih begini ya. Oke, dipotong-potong begini. Aku bantu atau buru dia potong? Potong ya, nih ya. Ini kita potong 3. Oh, jadi potong 3. Oke. Karena kalau kecil kan hancur dia. Oh, karena dia kulitnya dagingnya cenderung lembut ya, Bu Rudi? Ya. Nah, ini kita taruh di sini deh ya. Mau diapain nih, Bu Rudi? Dipakein lemon. Oh, kasih lemon. Tadi lemonnya mana ya? Coba saya ambil ya lemonnya ya. Bentar ya, Bu Rudi, sini saya ambilin ya. Bu Rudi, ambilin. Oh, ini dia. Oke. Oh, ini dia dapat lemonnya. Lemonnya diiris. Supaya nggak amis. Nggak amis. Oke, baru ngerti. Terus setelah itu didiemin, terus diapain lagi, Bu Rudi? Nggak, dipakein garam dulu dikit. Oh, garam dikit. Oke. Nah, kan diginiin tuh terus. Oke. Oke. Ini Bu Rudi kayaknya di restoran juga dijual ya, Bu Rudi ya? Dijual, ini kan ikan ini kan bagus untuk orang habis dioperasi. Oh begitu. Oh, baru tahu nih. Karena dia menyambung apa tuh ya? Nyambung? Sel-sel. Sel-selnya itu kayak otak apa gitu. Oh, jadi ini penuh bergizi gitu ya? Ada yang dibikin itu kapsul airnya. Masa? Oh begitu. Pakai garam dikit ya. Pakai garam. Oke. Kita aduk-aduk deh. Kita aduk-aduk. Oke. Didiamin. Ya. Kurang lebih berapa lama tuh, Bu Rudi? Setengah jam boleh. Setengah jam boleh gitu ya. Setelah itu kita kukus bentar ya. Oh, kukus. Supaya jangan hancur ikannya dimasak. Oh, jadi kita nggak godok-godok lama-lama, jadi kita udah di steam dulu. Yeah. Oh, begitu. Jadi nanti Oke. Jadi teman-teman, jangan di-skip, dilihat. Ini tidak hanya ada di dapurnya Ibu Rudi, tapi ada di dapur restoran jual lu. Ya Bu Rudi ya? Jual. Setiap restoran Betawi bisa. Pasti ada. Ada. Kalau itu juga kalau susah. Dia punya susah cari ikannya ini. Nah, kalau kita mau bikin ini kan susah. Bisa diganti pakai daging ikan apa, Bu Rudi? Bandeng bisa. Oh, bandeng. Yang suka bandeng. Jadi kalau si ikan bandeng pucung apa namanya tuh? Gabus pucung ya bikinnya harus dengan gabus. Tapi kalau karena susah ya, Bu Rudi, jadi bisa diganti sama bandeng kalau suka. Jadi wah, aku beruntung dong nih datang ke sini pas ada, kan susah pas ada ini. Iya, masalah susah. Ini juga janji dengan orang. Oke, janji. Oke deh, berarti sekarang kita kukus. Ini dikukus. Oke, kita kukus. Aku nyalain kompor. Setelah setengah jam ya. Setengah jam. Oke. Sekitar berapa lama nih Bu Rudi dikukusnya? Dikit aja, asal nggak asal dia matang gitu ya? Jangan matang, asal dia kaku aja. Oh, asal dia kaku. Berarti sekitar 5 menitan atau kurang dari 5 menit? Kurang 5 menit. Oh, kurang 5 menit. Udah panas. Udah panas. Oh, kalau udah panas jadi sekitar ya kurang dari 5 menit ya? Oke, Bu Rudi, kita nunggu tuh kan Bu Rudi. Mau nanya dong Bu Rudi. Ibu Rudi ini sama Pak Rudi perkawinannya udah berapa lama nih? Perkawinan aku tuh udah hampir 46 tahun. 46. Tapi jalan ya. Jalan 47 atau jalan 46? Oh, kalau aku jalan 15. Oke. Nah, Ibu Rudi, berarti jadi ibu rumah tangga sudah jadi seorang istri, seorang mama, 46 tahun jalan. Dulu ya, Bu Rudi ya. Kalau mengingat masa dulu, kalau ibu anak-anak masih kecil tuh, gimana Bu Rudi? Kalau aku masih nggak pernah beli makanan di luar, jarang ya. Karena kan kalau anak aku 4. Apalagi laki-laki kan. Oke. Dia kalau makan ayam goreng aja, dia bisa ada 1 ekor. Satu orang 1 ekor? Iya. Terus? Makanya aku selalu bikin. Jadi makanya sama tukang ayam langganan, pembantuku kalau beli ayam pesen, dagang di mana kamu katanya. Gitu, masanya banyak gitu ya. Terus bikin somai, bikin sendiri, pempek bikin sendiri, atau gado-gado. Bikin sendiri juga? Sendiri. Oh, jadi Bu Rudi ini tipikal ibu rumah tangga yang suka masak? Suka masak. Karena Pak Rudi kan dulu nggak pernah mau makan di luar kalau udah malam dia. Makannya di rumah kalau pulang. Gitu. Bu Rudi, mau tau nggak? Makanya buat dapur Mami Neni, idola dapur Mami Neni adalah ibu rumah tangga. Iya. Kenapa? Ibu rumah tangga itu melayani bisa dibilang 24 jam dan full heart. Bener nggak? Iya.
Wah, kan kita ibu rumah tangga ya. Aku 15 tahun rasain. Mau capek juga nggak bisa bilang capek. Mau sakit karena ya keluarga layanin semua ya. Makanya hebat ibu rumah tangga. Selalu terdepan. Bener nggak? Bener nggak? Jadi ya begitulah suka duka ibu rumah tangga. Ya. Nah ibu Rudi sekarang udah usia berapa sih ibu Rudi sekarang nih? Jalan 63. Jalan 63. Ibu sehari-hari sekarang udah 63. Udah nggak kerja atau gimana? Siap hari-hari ngapain ibu Rudi? Saya nggak kerja, tapi masih ada usaha dagang. Oh usaha dagang. Terus kadang-kadang kalau lagi nggak ada kerjaan ya saya tanam bunga. Terus saya jahit-jahit baju. Ini baju boleh bikin sendiri. Aduh, gila udah bisa masak, jahit baju, ibu rumah tangga terdepan. Jadi berarti bisa dibilang ibu sekarang masih ada usaha, tapi ibu sekarang udah menikmati masa tua ibu. Ya. Bersama suami tercinta. Bu, itu udah belum? Udah kaku belum tuh? Udah kaku belum, Bu? Udah begini aja. Udah. Jadi kakunya begitu doang. Iya. Oke, seru. Ayo kita numis ya sekarang ya. Oke, Deng. Oke. Kita kalau masak ini nggak sayang-sayang lah, kita pakai minyak barco Karena kan keluarga. Ya, oke. Oke. Terus kita tunggu sampai ini nih. Udah panas. Rudi, geprek Bu Rudi nih. Udah. Ya. Nih ya, Oke. kita tumis. Ini masukin Bu Rudi ya. Masukin ya. Nah. Tumis, masak. Harum. Nah. Terus apa lagi Bu Rudi? Siapin ini Bu Rudi. Ini jadi ada asam ya Bu Rudi? Iya, pakai asam. Masukin atau nanti? Jangan. Ada keluak dulu. Oke. Jadi ada asam, selain bumbu yang ditumis juga pakai asam Bu Rudi ya. Asamnya asam matang. Asam apa ini? Asam matang, asam Jawa. Oh, asam Jawa. Oke. Asam Jawa ya. Jadi bumbu yang tadi pakai asam dan pakai keluak pucung. Kalau kita numis begini harus matang. Kalau enggak, dia nanti bau bumbu mentah. Betul. Harus matang. Betul. Nasihatnya sama seperti mamaku. Kalau mama bilang gini, nasi bau langu Neni katanya, bau bumbu. Wah, Mami jadi belajar tadi cara masak membuat gabus pucung khas Betawi. Oke. Oke. Oh, dikasih air. Si keluaknya dikasih air. Oke. Ini kalau kalian di sini kerasa banget harum ya. Harum sekali. Tadi kan ikan ini yang udah ada nih. Nah, sekarang kita angkat. Jadi aku pegangin dulu, Putri. Nah. Oh begitu, makanya ya supaya dia jadi jangan terlalu lama ya Bu Rudi ya. Iya, nggak hancur. Nggak hancur. Oke. Ngerti. Oke. Nah, terus kita apa ini sekarang? Ini. Oh, pucungnya. Aduk dulu. Aduk dulu. Oke. Kita masukin pucungnya atau keluak. Kurangkan airnya ya. Kurang air nambah lagi. Oke. Nah. Oke. Oke. Ini asam. Nah, ini air asam. Oke, masukin air asamnya. Asam Jawa ya, Bu Rudi ya. Oke. Sah. Nah, pakai syarat aja kan ya. Syarat aja ya. Ya, betulan. Jadi terus garam. Garam deh. Kalau mau pakai bumbu masak, Pak, penyedap ya Pak. Oke, selera ya, Bu Rudi ya. Selera. Selera Nusantara. Karena kan setiap di keluarga itu punya cara masak beda-beda ya, Bu Rudi ya. Iya, dah. Kayak gitu. Kalau dia udah mendidih, udah selesai, udah tinggal coba angkat. Jadi. Oh, jadi kalau Bu Rudi ini cuma pakai garam aja atau biasanya pakai bumbu masak? Pakai bumbu masak, pakai kaldu gitu ya? Enggak, pakai kaldu ini aja, bumbu masak aja. Pakai penyedap. Penyedap. Oke, jadi dipakai penyedap. Oke. Nah, jadi deh.
Apa namanya nih? Ikan gabus pucung. pucungnya. Jadi udah selagi ini tunggu sampai dia mendidih. Bro Di. Mendidih. Matang, matiin. Matang. Ini kan mendidih nih. Heeh. Udah dong, udah nyerep dong Heeh, dia. heeh. Udah nyerep. Nah, kalau mau makan, Heeh. ini belum batang biar matang dulu. Kan nggak hancur tuh kan ya. Oh, betul. Kalau misalnya nggak dikukus dulu, biasanya dia cepet megar, hancur. Oh, begitu. Makanya kalau dijual-jual itu bisa dikukus dulu, dijamin dulu di ininya. Oke. Nah, itu jadi Nggak, kalau seumpamanya mau masaknya buat makan besok, harus diemin 1 malam. Habis ditumis tadi. Jadi setelah ini matang ya, Ya, kayak begini. sebelum pakai air. Sebelum pakai air, Habis pakai pucung, didiemin aja 1 malam. ininya apa? Ikannya? Ya, sama bumbu. Sama bumbunya diginiin. Oh, supaya nyerap baru sedap. Nah, berarti Bro Di ini kan kalau lebih enaknya tadi Bro Di bilang 1 malam dulu didiemin, baru enak. Berarti Bro Di udah bikin yang jadi, yang udah matang. Asik, biar namanya bisa coba. Kita lihat hasil yang ini udah 1 malam. Wuduh, kayak begini. Nah, oke. Taruh Ibu, lihat Ibu ya, Bro Di ya. Nah, jadi ini dia teman-teman, ini yang sudah matang tuh kayak begini. Kayak rawon. Tapi beda bumbunya. Beda. Jadi kalau penampilan ini kayak rawon. Tapi bukan bumbu dia rawon. Dia nggak pakai tumbar jinten. Iya kan tadi cuma bumbunya cuma merah. Terus juga nggak pakai, tadi aku lihat nggak pakai bawang putih. Nggak. Iya, jadi kayak begitu. Mami dapat resep baru lagi. Ini bisa buat ini jualan, Bu Dia. Iya. Mahal ini. Mahal. Satu kepala 60.000. Buset deh. Jadi kalau ibu beli 1 kepala atau 1 ekor? Satu kepalanya aja. 60.000. Yang model kayak begini biasa 40. Nih, kayak satu begini 40 Bu Dia. 40 yang. Nah, lihat nih. Jadi kalau kecil di restoran segede gini nih 40.000. Kalau yang gede itu 60.000. Jadi ini ya bisa buat ide jualan. Kalau teman-teman mau bikin buat ide jualan bisa. Kalau susah carinya, Ibu Rudi bilang bisa diganti pakai ikan bandeng gitu. Oke deh, Bu Rudi. Berarti ini sebenarnya bikin ini gampang ya. Tapi susahnya apa nih Bu Rudi nih? Satu, ngebersihin ikan. Terus cari pucungnya yang nggak pahit. Betul. Karena satu pahit, semua sayur pahit. Jadi pahit nih ya rasa. Oh. Jadi sebenarnya masaknya tuh gampang ya resepnya Bu Rudi ya. Tapi usaha buat bikin ininya, bahan-bahannya, cara itu yang repot, ribet. Sani udah dapat, oh dia si Sani. Oke. Nah ini dia. Nah ini kalau segini 40.000. Yang kecil. Yang kecil. Kalau yang gede sekali 60 biasa. Biasa 60.000 ya. Kalau saya berarti kan di restoran-restoran yang tadi Bu Rudi bilang, di restoran Betawi itu masih ada ya Bu Rudi ya? Ada. Tapi dia ada punya langganan sendiri. Ikannya. Jadi nyari bener gitu ya Bu Rudi. Nah, langganan sendiri. Beneran ada di Bali aja nih. Ada yang nawarin. Kalau enggak ya nggak bisa. Nah, oke Bu Rudi, cukup Bu Rudi. Nah, kuahnya lagi. Iya harus. Harus. Kalau nggak pakai itu. Nah tuh ibu rumah tangga luar biasa, tangannya kebal, kuat semua. Pakai daun bawang. Pakai daun bawang. Nah, jadi dikasih daun bawang makannya. Sedap. Siram lagi. Apa bisa? Dah. Sap. Oke. Kalau suka dipakein sayuran. Pakai sayuran. Misalnya sayuran apa Bu? Kacang panjang. Pakai kacang panjang. Biasanya pakai sayur kacang panjang atau kacang apa? Enggak, kalau saya keluarga sukanya ada sayurnya. Oh begitu. Atau boncis. Oke. Dimasukin sayur-sayuran gitu ya Bu ya. Cakep deh. Itu udah direbus. Udah. Jadi udah rebus dulu. Kubusnya nggak terlalu matang. Kalau ditaruh di sini nanti kematangan. Nah, bagus deh. Jadi, tapi kalau di restoran hanya nggak pakai sayur-sayuran. Tapi ini khusus kalau di dapurnya Ibu Rudi, kalau makan sama keluarga dikasih sayur-sayuran, tambahin. Karena anak-anak pengen makannya sayur. Oke, sip. Taruh sini, panas. Ya. Oke, sekarang kita ke meja makan. Ini aku bawain. Oke, yuk kita ke meja makannya. Nasi Sani. Ini dia. Ikan gabus pucung ala Ibu Rudi sudah matang. Bu Rudi, ini baiknya kalau ikan gabusnya hidup atau yang mati? Hidup dong. Hidup. Jadi ini Bu Rudi belinya hidup? Hidup. Jadi seger.
Terus juga tadi Buru bilang katanya buat operasi. Operasi emang mengandung Kalau apa? orang habis operasi, biasanya itu dagingnya itu bagus buat albumin tuh. Jadi dia cepet sembuh ya. Kalau operasi. Pertumbuhannya pemulihannya jadi tambah cepat. Oke. Kayak orang cancer cepat. Oh begitu ya. Jadi ini banyak manfaatnya sih. Banyak manfaatnya. Ikan gabus ini dan juga langka, makanya ya mesti janjian dulu kalau mau beli ya. Oke, yaudah Bu Rudi, boleh nggak aku menyantap sekarang? Boleh, ayo sama-sama makan ya. Kita sama-sama Ibu nih. Kita coba ini. Ini pertama kali Mami makan ini gabus pucungnya. Nah ini nih, kita mencoba. Makasih Bu Rudi. Oke, dah cukup. Nah ini dia. Kita coba, ini dia si ikannya. Ya, kita coba. Ayo coba apa nih, ini maunya yang di sini dulu. Oh, sini. Oh ya, jadi kita bisa ini ya mangkoknya. Tengahnya apa palanya, Nen? Tengahnya dulu deh, tengahnya dulu. Nah, ini dia. Aduh. Kental bener ya ini ya, buket bener nih. Makin besok makin kental. Tambah enak ya Bro dia. Iya. Oke. Ini sambalnya Bro di? Sambal kalau mau pedas. Pedas. Nanti kalau nggak pedas nggak apa-apa. Usah. Oke. Nah. Oke, sebelum makan kita berdoa dulu ya. Amin. Oke, sekarang Budi, aku cobain dulu ya. Ya. Aduh, ini nih, lihat sini dong, lihat dong, sini dong. Aduh tuh. Aduh, ini seger banget nih. Kita coba nih ya. Coba rasanya. Rasa asamnya kan? Asamnya kerasa. Kuahnya buket banget. Gurih banget, sedap banget. Bu Rudi ini tangannya jago masak nih. Rasa karya masakannya. Nah, kita coba ini sih ikan pucungnya. Ikan Gabus pucung. Gabusnya. Nah. Kita coba. Dagingnya empuk banget ya, Bu Rudi. Dan beneran nggak amis. Nggak amis, beneran nggak amis. Ini Mami pertama kali makan. Beneran. Coba deh ya, kalau nggak dapet ikan gabusnya, pakai aja ikan bandeng. Kurang apa? Nggak kurang banyak. Budi, ini ya, kalau saya tuh seneng kalau wanita, perempuan mensupport perempuan. Kenapa? Karena kalau misalnya kayak Bu Rudi, usianya lebih dewasa dari Neni, itu dianggap sebagai seorang ibu. Tapi Bu Rudi nganggap aku itu sebagai seorang saudara, seorang adik. Nah, Bu Rudi yang perkawinannya 46 tahun lebih, 46 jalan. Neni 15 tahun mau jalan juga. Sebelum kita tutup nih, ayo dong, sebagai seorang ibu, nasihatnya buat aku apa? Kadang kan perkawinan itu nggak gampang, ada suka, duka, sedem, tapi semuanya itu turut mendatangkan kebaikan buat kita semua. Benar dong, tapi Bu Rudi apa dong nasihat sebagai seorang ibu? Buat aku. Kalau saya ya, selama masih bisa jalan 46 itu bukan kuat gagah saya juga. Tapi kalau saya nggak ada di dalam Tuhan, mungkin saya akan gugur semuanya itu. Tapi saya percaya kalau kita dekat dengan Tuhan, itu pasti Tuhan tunjukin. Masalahnya ada masalah, nggak ada masalah, baik atau tidak baik, semuanya baik. Karena kita udah menanamkan jawaban ada di firman Tuhan. Jadi yang buat Ibu Rudi sampai 40 tahun itu kekuatan Ibu Rudi adalah di dalam Tuhan dan perkataannya firman Tuhan Ibu Rudi. Wah, berarti itu nasihat buat Neni. Neni akan ingat karena Neni masih jauh perjalanannya, anaknya juga masih kecil. Bu Rudi lain udah menikah semua ya. Kalau kawin sebentaran aja ingetnya lagi marah-marah begitu. Tapi kalau saya ingetnya
Tuhan tuh hadir di perkawinan kita. Aduh. Kalau enggak, ya tanggung jawabnya gimana tadi sana? Jadinya yang penting Tuhan hadir dalam perkawinan kita ya. Ya. Jadi tantangan apapun besar, kecil, sedang, besar banget kita bisa lewatin bersama Tuhan. Ya, betul. Yang penting kita selalu undang Tuhan hadir dalam perkawinan kita. Ya. Kehidupan perkawinan kita sehari-hari Bu Rudi ya. Oke, terima kasih Bu Rudi untuk nasihatnya buat saya. Saya akan ingat itu, saya akan hidupi bersama suami saya di rumah gitu ya. Oke, Bu Rudi, terima kasih untuk waktunya, sudah berbagi resepnya, udah dikasih nasihat dari perkawinan usia 46 tahun. Wah, pasti itu memberkati saya juga, memberkati semua teman-temannya. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya di Dapur Mami Neni. Yuk masak yuk!